produktivitas primer merupakan proses penting dalam ekosistem, di mana energi matahari dapat diubah menjadi biomasa melalui proses fotosintesis. Nah, makrofita atau tumbuhan air besar juga berperan sebagai habitat bagi organisme akuatik, meningkatkan kualitas air, dan sebagai penyaring polutan. Keberadaan makrofita ini dapat meningkatkan produktivitas primer dan dengan menyediakan sumber makanan serta mendukung keanekaragaman hayati dan berfungsi sebagai rumah bagi biota perairan seperti ikan dan alga. Kemudian di sini ada alat bahan yang kita gunakan selama praktikum, yaitu ada baki, spidol permanen, label, penggaris, pinset, tisu, pipet, dan gelas ukur. Lalu ada bahan yang kita gunakan yaitu pupuk, terus ada air yang diendapkan selama 1 hari, dan tumbuhannya yaitu Salvinia minima. Terus prosedur kerjanya itu siapkan alat bahan yang tadi, lalu letakkan transek di wadah atau baki yang udah disiapkan, masukkan air sekitar 3/4 wadah, lalu letakkan tumbuhan yang digunakan sebanyak ukurannya kita tuh 3x3, lalu biarkan tumbuh. Lalu kita melakukan pengamatan selama 2 hari sekali ya. Ya, diukur luas tutupannya, lebar daun, dan kualitas airnya. Pengamatan dilakukan berulang di H2, H4, H6, H8, dan H12. Terakhir pemanenan, seluruh tumbuhan yang ada di baki diamati dan dianalisis kualitas air dan nutriennya. Adapun analisis datanya itu RGR sama dengan ln XT dikurang ln X0 dibagi T. Dengan RGR yaitu penentuan laju relatif, XT itu biomasa akhir, X0 itu biomasa awal, dan T itu waktu. Terus dubbing time yaitu sama dengan ln 2 dibagi RGR. RGR itu yang tadi, penentuan laju relatif. Kedua akan memaparkan hasil dari kelompok kami. Di sini bisa kita lihat tabel pertama hasil kerjaan. Di pengamatan awal amonia sebesar 1,1904, nitrit 0,0082 mg per liter, nitrat 0,2927 mg per liter, dan ortofosfat sebanyak 0,0807 mg per liter. Dan di pengamatan hasil akhirnya itu amonia sebesar 1,7638 mg per liter, kemudian ada nitrit 0,1358 mg per liter, nitrat ada 0,7106 mg per liter, dan ortofosfat sebesar 0,0927 mg per liter. Kemudian di bawah ada tabel 2 akses RGR dan DT. Di sini RGR-nya itu sebesar luas tutupan itu sebesar 0,0374% dan DT 18,5534%. Kemudian yang pertama ada grafik dari DO dan juga pH. Nah, grafik di atas ini merupakan hubungan akibat dari kadar oksigen terlarut yaitu DO dan juga pH dalam waktu pengamatan yang sudah kita lakukan. Kemudian berdasarkan hasil di sini itu dapat diketahui bahwa DO dan pH itu mengalami perubahan di setiap waktu pengamatan. Yang dimana nilai DO sendiri itu berkisar antara 6 sampai 8 mg per liter. Sedangkan pH berkisar antara 5 sampai dengan 7. Kemudian yang kedua ada grafik antara suhu dan juga intensitas cahaya. Yang dimana berdasarkan hasil ini dapat dilihat bahwa suhu dan intensitas cahaya memiliki nilai yang berbeda-beda pada setiap waktu pengamatan di H0, H2, H4, H6, H8, H10, dan juga H12. Hal tersebut itu dipengaruhi oleh waktu pengamatan yang kita lakukan, karena jam yang kita lakukan itu pada tiap hari itu berbeda-beda. Kemudian ada grafik hasil dari luas tutupan. Hasil dari luas tutupan sendiri itu dari grafik itu secara keseluruhan itu terdapat peningkatan yang konsisten dalam luas tutupannya dimulai dari sekitar 1% pada H0, kemudian di H2 itu terdapat 2,5%, yang dimana peningkatan ini tuh menunjukkan bahwa Salvinia minima itu mengalami pertumbuhan yang baik seiring berjalannya waktu, meskipun terdapat fluktuasi kecil pada H8. Kemudian yang terakhir itu ada grafik jumlah daun. Di sini ada 2 garis, yaitu yang pertama garis merah yang menunjukkan daun kecil dan juga garis biru yang menunjukkan daun besar. Nah, grafik di sini itu menunjukkan jumlah daun besar dan daun kecil Salvinia minima itu pada periode waktu yang berbeda-beda mengalami jumlah yang berbeda juga. Yang dimana jumlah daun kecil itu menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil meskipun terdapat penurunan pada H4 dan kembali naik pada H6 dan relatif stabil sampai H12. Kemudian di daun kecil itu dia mengalami peningkatan dari H0 ke H2 dan kemudian relatif stabil dari H2 sampai dengan H12. Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang dimana keterkaitan antara DO dan pH cenderung tidak memiliki hubungan langsung yang terlihat secara signifikan. Karena menurut Nancy et al, kisaran pH yang baik berada pada 5 sampai 9, sedangkan nilai DO menurut Goldman et al 2023 minimum berada di 2 mg per liter. Pada intensitas cahaya mempengaruhi keberadaan makrofita serta laju pertumbuhannya, sehingga makrofita akan tumbuh lebih baik di perairan yang dangkal atau cukup dangkal menurut Nancy 2021. Grafik yang ini menunjukkan suhu berkisar antara 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Optimal bagi tumbuhan makrofita yang dimana kisarannya 20 sampai 30 derajat Celcius. Dimana intensitas cahaya antara 3.800 sampai 9.000 mx yang cukup baik untuk fotosintesis. Nah, kondisi ini mendukung pertumbuhan makrofita di perairan dangkal yang dimana itu menurut Nancy et al 2023. Hasil pengamatan ini menunjukkan peningkatan kadar amonia, nitrit, nitrat, dan ortofosfat. Kadar amonia naik sebesar 1194 yang dimana miligram per L
menjadi 1.706,38 mg per L. Nitrit dari 0,0082 mg per L menjadi 0,1358 mg per L. Dan nitrat dari 0,2927 mg per L menjadi 0,7106 mg per L. Yang dimana ini berpotensi mencemari dan mengganggu ekosistem. Kadar ortofosfat juga naik namun tetap rendah. Nah, grafik menunjukkan peningkatan tutupan salvinia minima dari 1% di H0 hingga puncaknya di 2,5% di H6 dengan sedikit fluktuasi di H8 dan kembali meningkat pada H12. Nah, laju untuk pertumbuhan relatif atau RGR adalah 0,0374% per hari dan waktu pengamatan di doubling time sekitar 18,5 hari. Ini menunjukkan pertumbuhan cepat dan potensi salvinia minima untuk mendominasi area jika kondisi lingkungannya mendukung. Nilai RGR dan DT ini menunjukkan laju pertumbuhan cepat dengan waktu penggandaan 18,5 per hari. Ini mengindikasikan bahwa salvinia minima dapat tumbuh dan menyebar dengan cepat di lingkungan yang kaya akan nutrisi berpotensi menjadi tanaman invasif jika tidak dikendalikan. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa salvinia minima memiliki nilai laju pertumbuhan relatif sebesar 0,0374% per harinya dan memiliki nilai doubling time sebesar 18,5 hari. Peningkatan keseluruhan salvinia minima ini selama periode pengamatan mengindikasikan bahwa tanaman air ini tumbuh dengan baik dan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada. Peningkatan kadar nutrien dalam air seperti amonia, nitrit, dan nitrat serta fosfat berkontribusi terhadap pertumbuhan cepatnya salvinia minima ini. Salvinia minima juga berfungsi sebagai penyaring dan dapat membantu meningkatkan kualitas air. Selanjutnya saran dari kita kelompok 4 untuk produktivitas primer salvinia minima ini dianjurkan untuk melakukan pemanfaatan rutin terhadap kualitas air dan pertumbuhan salvinia minima guna untuk mengidentifikasi perubahan yang dapat mempengaruhi ekosistem serta pengelolaan yang baik terhadap sumber pencemaran nutrisi yang penting untuk mencegah pertumbuhan berlebih salvinia atau eutrofikasi. Selanjutnya, kita juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air dan keberadaan tumbuhan air seperti salvinia minima untuk diperlukannya menjaga kesehatan ekosistem perairan secara keseluruhan.